Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala kenikmatan dan keberuntungan yang kita miliki menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali keberuntungan yang dimiliki seorang muslim yang beribadah kepada Zat yang maha sempurna dan di dalam nama dan sifatnya. Maka inilah yang menjadikan kita beruntung di semua lini kehidupan kita, ketika semua aktivitas kita itu kita sandarkan kepada Allah Jalal dan makhluk mukhalafnya. Kebalikan dari makna itu adalah merupakan kerugian yang paling besar bagi kita sebagai manusia yang lemah dan rapuh, tetapi berani menentang Allah. Semua perintah Allah dan Rasul ditentang, padahal Allah sudah tegaskan di surat 4 ayat 59, Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan yang pasti selama-lamanya yang namanya Abdullah hamba Allah dan semuanya manusia tidak akan berani secara terus terang melawan Allah. Oleh karena itu yang didapat hanyalah kehinaan di dunia dan akhirat. Itulah yang akan menjadi masa depan mereka yang menentang qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Selawat dan salam mari kita teruskan kepada uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabatnya, sahabatnya, para salafus saleh, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum mukminin yang istiqomah hingga akhir zaman, termasuk diri kita ini yang saat ini berkumpul di salah satu Baitullah ini, dan kita selalu mengikuti para salafus saleh. Oleh karena itu doa kita kepada mereka, para salafus saleh, adalah ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhoi mereka. Ahibati fillah rahimakumullah. Hari ini tanggal 14 Februari atau 26 Syakban kalau nggak salah. Artinya bagi kita yang ada di sini tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan salah satu persiapan kita selain persiapan fisik juga mental, maka persiapannya ini sangat-sangat penting menghadapi musuh. Ada dua musuh yang sifatnya zahir, yang kelihatan mata, ataupun yang kedua ada yang tidak kelihatan mata atau kasat mata. Oleh itulah yang terutama yang dua hal ini. Nah, sebagaimana kita mempersiapkan di dalam bulan Ramadan ini adalah menghadapi setan. Di beberapa ayat Allah telah singgung dan tegaskan juga, yaitu ketika Allah menurunkan surat Al-A'raf ayat 12, ada pertanyaan. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Nah, ini salah satu bentuk pembangkangan dari makhluknya kepada Allah Jalla wa'ala. Apa kata si iblis? Anna khairum minhu
Saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nari, engkau ciptakan saya dari api. Wa khalaqtani min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Oleh karena itu di ayat selanjutnya, ayat 13, Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, di dalam surga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Maka Allah perintahkan, Fahruj innaka minas sagirin, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Bapak, ibu-ibu, itulah yang terjadi ketika kita melalaikan apa perintah Allah. Apalagi nanti bulan Ramadan, subhanallah, sangat-sangat banyak faedahnya bulan Ramadan ini. Lalu di ayat selanjutnya, ayat 16, ini dia, iblis bersumpah. Iblis bersumpah. Qala fabima aghwaytani, iblis bersumpah, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Dari Allah menghukum kepada iblis. La aku undana lahum, saya benar-benar akan menghalangi mereka. Siapa mereka? Ya kita termasuk istri kita, saudara kita, bapak ibu kita, semua teman-teman kita, tetangga kita, berusaha iblis menghalangi. Untuk apa? Untuk bulan Ramadan ini berbuat yang baik. Kemudian dari apa menghalangi? Siratal mustaqim, dari jalan yang dari jalan engkau yang lurus. Makanya Bapak, di dalam Al-Quran, doa yang pertama kali itu bukan ya Allah aku minta rezeki yang banyak, ya Allah aku minta bisa baca Al-Quran, enggak, bukan itu. Doa yang pertama kali kita ucapkan minimal 17 kali. Subhanallah, semalam saya jam 12:30, subhanallah, ada saudara kita ngiri saya, tahajud, saya lihatan dari CCTV, subhanallah, ngiri saya, bisa menerapkan. Kemudian apa doa itu? Doa ini kalau tidak, ketika kita sholat dan tidak dibaca, tidak sah. Doa itu di mana? Di surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan jalan lurus. Apapun juga Bapak dan Ibu, kapanpun juga kita perlu petunjuk dan arahan dari Allah. Oleh karena itu, kesempatan kita di bulan Ramadan ini mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian di ayat ini, ayat 17, Ibnu Katsir mentafsirkan tentang tsumma la atiyannahum, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, min baini aydihim, dari muka, maksudnya membuat manusia meragukan hari akhir, surga dan neraka. Buktinya apa? Udah waktunya ada cuek-cuek aja, udah waktunya sholat, udah waktunya cuek-cuek aja, santai aja. Apalagi kalau dengan kemarin Ustaz Haidir hari Jumat, HP salah satunya, men-scroll HP terus-terusan, lupa sholat. Kemudian wa min khalfihim, dari belakang, apa itu? Menanamkan rasa cinta dunia yang berlebihan dan melarikan akhirat. Ini juga parah kalau kita sampai terjadi.
Kemudian wa an aimanihim, dari kanan apa? Mengacaukan perkara agama dengan sebuah keraguan dan kebodohan. Itu antara hak dan batil ada di tengah-tengahnya subhat. Banyak dilakukan di sekitar kita, banyak yang tidak ada tuntunannya, banyak. Alhamdulillah, jangan sampai kita. Makanya selalu kita beristighfar, kita minta tolong kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalannya lurus ya Allah. Kemudian wa'an sama'ilihim, dari kiri. Apa itu? Menurut Ibnu Katsir, ada membujuk manusia agar menikmati kemaksiatan, dosa dan syahwat. Nauzubillah min dzalik. Itu terjadi di sekeliling kita. Udah parah. Bermaksiat tidak perlu kemana-mana. Di HP ini, kalau kita tidak kuat mental, tidak kuat akidahnya, iman kita, repot itu. Maka tiap hari itu selalu bagaimana kita selalu taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wala tajidu aksarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka untuk bersyukur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Bapak bisa duduk di sini. Logikanya aja, ketika kita pergi, kita ingat anak kita atau ponakan siapa, kita kasih sesuatu, pasti mereka mengatakan makasih ayah, makasih om, makasih. Itu anak kecil. Kebanyakan di antara kita lalainya di situ. Kenapa? Syukur itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tidak akan dinamakan bersyukur kalau tidak ada tambah kebaikan. Bahkan Abu Hazim mengatakan, "Ulu nikmatil la tuqribu minal fawaidun." Setiap nikmat yang Allah berikan yang tidak dibandingkan mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah awal bencana. Iblis menegaskan dalam ayat tersebut bahwa akibat tipu daya ini, manusia tidak akan menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Ini adalah ancaman yang nyata bahwa setan menggunakan berbagai cara untuk menjauhkan manusia dari ketaatan. Termasuk apa? Di bulan Ramadan yang sebentar lagi, insya Allah kita masuk ke dalamnya. Hati-hati. Mari kita membentengi dari hal semacam ini. Mari kita mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jamaah penduduk surga rahimakumullah, momen terbaik yang merupakan prime time-nya, inilah kesempatan terbaik bagi kita. Ada beberapa hal yang harus kita hindari, yang dimana cara setan mengakses kepada diri kita. Hal ini didapat dari kitab Al-Muntasor Minhajul Qasidin dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ada 4. Setan itu masuk ketika kita dalam nanti melakukan puasa ataupun juga dari hari yang lain. Yang pertama ada namanya fudul to'am, fudulul to'am, kebanyakan makan. Ada namanya fudulul nayam, kebanyakan tidur. Ada namanya fudulul kalam, kebanyakan ngomong. Keempat, fudulul mukhalatah, kelebihan dalam bergaul. Ini semua aksesnya cara setan memasuki ke kita. Nah, yang pertama adalah fudulul to'am. Di sini kebanyakan makan. Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmizi menjelaskan pada kita agar kita memahaminya, bahwa Rasul bersabda, "Fa inna aksarahum syib'an fid dunya." Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia. Ini hati-hati. Makanya kita disuruh puasa. Nah, juga enggak cuma puasa fardu aja, sunnah pun juga demikian. Ini kan Rasul dan menengarai kalau kita lebih banyak sering kenyang di dunia, maka
ahwaluhum ju'an yaumal qiyamati. Dialah yang akan sering lapar di hari kiamat. Termasuk ya saat ini. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Nasai dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana ahlus syuhuri ila Rasulullah alaihi wasallam an yasuma Sya'ban." Nah, ini dia. Mari saya tanyakan kepada Ustaz. Ustaz, setelah pertengahan Sya'ban, itu Sya'ban, bagaimana orang yang puasa? Ya tidak apa-apa kalau mereka biasa puasa, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, sok silakan diteruskan sampai akhir bulan. Kenapa mengikuti Rasulullah SAW? Jadi bulan yang paling disenangi Rasulullah SAW untuk berpuasa senang ada di dalam bulan Sya'ban. Kemudian thumma yaslilahu bi Ramadan. Kemudian beliau menyambungkan dengan puasa Ramadan. Nah, ada riwayat lain An-Nasai dan Ahmad yang senang dihaskan oleh Syekh Albani. Bulan Sya'ban ini yang sekarang tinggal beberapa hari lagi ini adalah dzalika syahrul yaqulun nas. Ini adalah bulan yang sering dilalaikan banyak orang. Kenapa? Bulan Rajab kita ada Arba'atul Hurum. Kemudian bulan Ramadan kita persiapan untuk puasa. Sya'ban banyak yang dimakan orang, termasuk anhu baina Rajabin wa Ramadan, bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun tufa'u fihi amalu ila rabbil alamin. Ini adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat menuju Rabb semesta alam. Bapak, dalam 1 tahun ada waktu diangkatnya amal supaya kita. Kapan? Sekarang di bulan Sya'ban. Dalam 1 minggu, dalam 1 pekan ada waktu-waktu amal soleh kita diangkat. Kapan? Ketika Senin dan Kamis. Dan dalam 1 hari ada waktu amal soleh kita diangkat. Kapan? Subuh, asar. Itu ada pergantian malaikat. Dan dicatat dilaporkan si fulan atau si fulana dan keadaan begini. Nah, Rasulullah melanjutkan, fa'ahibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan kondisi puasa. Masya Allah, betapa Allah itu sayang kita, Rasul itu sayang, memberikan arah, memberikan jalan. Ini loh, kalau pengen kamu dicatat dalam kondisi bagus, ketika apa? Salah satunya adalah ketika puasa. Nah, hal yang harus dihindari menurut kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Ibnu Qutadah Al-Maqdisi tentang Fudulul Ta'am seperti itu. Artinya kita mesti jaga, terutama dengan ketika saat ini puasa. Yang kedua, ada 4. Yang kedua adalah fudulul nayam, kebanyakan tidur. Nah, ini dia. Ini kalau di sejarah, saya yakin di sejarah, ya, mungkin waktu saya masih jahil, masih bodoh, itu bisa jadi seperti ini. Kebanyakan tidur, ini juga pintu masuk setan, kata para ulama. Dan sabda Rasulullah SAW, dalilnya menganjurkan tidur apa? Khairullah, tidur siang. Dalam hadis riwayat Abu Nuaim dalam Atib dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Kilu, tidurlah kainullah, tidur siang. Fa inna syayatina la taqlin." Karena setan tidaklah senang ketika kita tidur siang.
Oleh karena itu, summa la atiyanahum, kemudian saya akan mendatangi mereka. Persis karena setan sudah bersumpah akan mendatangi kita, termasuk kita nanti ketika kita puasa, apapun dilakukan, ya tentunya kita dibangun oleh satu-satunya mendekatkan diri kepada Allah. Selesai. Itu yang perlu kita lakukan pada saat nanti. Dan jemaah selalu rahimakumullah, Ramadan itu ampunan. Sampai bahkan zikir yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apa zikir yang aku ucapkan ya Rasul di Ramadan ini untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kenapa? Karena satu malam itu sama dengan 83 tahun. Insya Allah. Nah, ternyata zikirnya tuh bukan subhanallah, bukan Allahu Akbar, bukan la ilaha illallah. Zikir kita itu lebih banyak apa? Karena tadi Ramadan adalah bulan ampunan. Zikir di bulan Ramadan, terutama untuk 10 hari terakhir, kelak, masih lama, kelak, insya Allah apa zikirnya? Allahumma innaka afuun tuhibul afwa wa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan suka mengampuni. Karena itu ampunilah aku ya Allah. Banyak dosa-dosa kita. Itu zikir kita. Basahi bibir kita dengan zikir seperti itu. Dan yang pasti itu menunjukkan kepada kita Ramadan itu memberi pelajaran. Tidak ada yang kita harapkan paling besar di bulan Ramadan kecuali apa? Kecuali ampunan. Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu tujuan kita. Dan dari 4 poin dari yang kitab tadi, baru 2 yang saya diketahkan pada saat ini. Karena kenapa? Karena waktu juga. Kemudian untuk itu insya Allah akan depan akan diteruskan. Untuk itu mari kita tingkatkan intak kita, iman dan takwa kita, dan pada kita melazimkan satu doa, yaitu wa'udzubika ayattaqobatatani asyaitonu indal mauti. Aku berlindung kepadamu agar tidak diserahkan setan ketika kematian. Karena setan sekarang ini mengganggu kita sampai kita mau mati pun diganggu. Dan marilah kita banyak-banyak membawa bekal. Faina khuluzali taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Walau walam bisa alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin, berdoamu dan janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Mari kita dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.